لنا بيننا من سلفكم وتعين يدل بدافته وتحمله عليها وتفعله وتلعب صدقته والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطة تمشي على هدى الصدقة وتبيد الأذى عن التوحيد صدقة وأخرى. Bapak sekalian, jamaah salat Idul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masuk ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh hati kepada kita yang dimuliakan sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah bersama berdoa. Berkaitan dengan kegiatan untuk kita seluruh kami kajian kita tentang mengkaji kita hadis Arba'in Nawawi Salam Syekh An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan kajian ini kalau berikan manfaat buat kita, untuk kita mendekatkan kepada kita dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga diselamatkan selalu kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat senantiasa kita panjatkan dan menjadi syafaat buat kita di hari kiamat yang akan datang, dan menjadi wasilah buat kita untuk cepat diterima doa kita dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dalam kajian kita bersama-sama kita baca Fatihah. Kita nyatakan bersama, mudah-mudahan keempat Fatihah ini kita dapatkan bermanfaat yang baik sehingga kita bantu diri kita akhirat. Mendoakan pula kepada jemaah haji, baik jemaah di Indonesia maupun jemaah di seluruh dunia. Bangsa ini sudah mulai berdatangan menuju Arab Saudi dalam rangka memenuhi panggilan Allah pada pekan suci. Mudah-mudahan mereka semua diberikan keselamatan Allah, diberikan kesehatan dan dijabati, selalu dimudahkan dalam pelaksanaan ibadah dan hidup di sana, sehingga hajinya tidak dia mampu haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang hadir di sini yang belum bisa, belum mampu, yang belum diberangkatkan oleh Allah Maha Suci, mudah-mudahan kita sehingga diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pada haji atau umrah kepada suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Al-Fatihah ala hadihi yang wal-wali yang disari'ah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sekarang masuk hadis yang ke-26. Ya. Kita bahas dulu tentang hadis 26 karena ini sudah menjadi kajian kita. Nanti setelah itu baru kita masuk ke kajian tambahan yaitu tentang haji dan umrah. Kebetulan sekarang kita sudah mulai masuk musim haji, di mana kita terakhir tadi saya lihat itu bahwa kemarin ya jemaah haji Indonesia ada meninggal dunia, karena memang saat ini suhu di Arab Saudi sedang ekstrim. Terakhir kemarin jamaah saya umrah itu umrah Syawal sebenarnya suhu mencapai 50 derajat Celcius. Luar biasa. Di sini ada ketika sampai ke Jeddah masuk Mekah, kulitnya langsung sebarat. Karena memang suhunya lagi sedang ekstrim. Dalam bulan-bulan pertengahan tahun, bulan-bulan Mei, Juni, itu puncaknya musim panas. Dalam berarti. Nah, tapi nanti ketika mulai masuk September, Oktober mulai ada November sudah mulai dingin,
Desember Januari puncak musim dingin. Desember Januari puncak musim dingin. Nah, jadi mulai Maret, April mulai hangat musim semi. Maret, April, Mei udah mulai panas lagi. Mei panas lagi, Juli panas, September mulai hangat lagi, Desember dingin lagi, begitu saja ya. Di Arab Saudi sana musim. Kebetulan sekarang ini musim panas. Waktu dulu saya berangkat haji itu pas bulan Desember Januari. Berangkatnya Desember 2006, pulangnya Januari 2007. Maka saya dulu habis tahun. Berangkat 2006, pulang 2007. Akhir tahun, tahun nggak setahun. Waktu itu pada saat musim dingin, pas musim dingin. Bapak-bapak sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita dalam lagi saudara-saudara kita pada haji kita masih bisa. Hadis ke-26 kita baca kalau hadisnya baru kita bahas sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sudah mengenal ya siapa Abu Hurairah dalam beberapa kajian yang lalu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kullu sulama, setiap persendian manusia itu ada sedekahnya. Persendian. Kemudian kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari ketika matahari terbit, mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Ta'dilu bainal aidi sadaqatun. Mendamaikan dua orang adalah sedekah. Wa tu'inu rajulu fi dabatin fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqatun. Kemudian menolong seorang dengan membantunya menaiki kendaraan atau mengangkat barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah. Wa bi kulli khutbatin wal kalimatu thayyibatu sadaqatun. Dan kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutbatin tamshiha ila sholati sadaqatun. Dan setiap langkah kakinya menuju ke tempat salat menjadi sedekah. Wa tumitul ada 'anil tariqi sadaqatun. Dan menyingkirkan rintangan di tepi jalan adalah sedekah. Para sekalian, dari hadis ini jelas bahwa menggambarkan banyaknya Rasulullah SAW memberikan jalan buat kita, cara buat kita bersedekah. Kemarin kita sudah bahas tentang sedekah, ya. Sedekah itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan atau berkaitan dengan akhirat. Itu namanya sedekah. Tapi sedekah tidak selamanya harus dengan uang. Beda dengan infak. Kalau infak itu hanya dengan uang atau materi, tapi tidak selamanya berkaitan dengan akhirat. Jadi perbedaan infak sama sedekah. Kalau sedekah bisa dengan apa saja, bisa uang, tenaga, materi, pikiran, ilmu, dan apapun. Tapi dia akan membawa pahala kebaikan akhirat. Itu namanya sedekah. Kalau infak itu hanya dengan materi, tapi tidak selalu berkaitan dengan akhirat. Contohnya nafkah suami istri, kemudian sumbangan untuk apa? Untuk kemaksiatan, untuk judi, untuk nyawet, itu infak contohnya. Nyawet kan buat duit, ngasih ke orang, itu nyawet. Tapi tidak masuk dalam kategori sedekah, masuknya infak. Beda kalau kita ngasih uangnya ke mushola, masuknya kategori sedekah. Paham ya? Jadi dimensinya itu dimensi akhirat atau dimensi dunia. Pada kali ini kita bahas tentang sedekah dengan cara yang berbeda. Jadi banyak cara untuk sedekah, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kullu sulami minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fi syamsi. Kalau bahasa kasarnya begini, setiap kali matahari terbit, setiap kali manusia baru bangun tidur,
itu ada sedekah pada setiap persendian tubuhnya. Ulama mengatakan bahwa jumlah persendian dalam manusia itu pada tubuh manusia berjumlah 360 persendian. 360 persendian. Sendi mana Pak? Sendi Pak? Ini sendi. Ini namanya persendian. Ini persendian. Ini persendian. Nah ini persendian. Ya. Para ahli mengatakan dalam tubuh manusia kurang lebih terdapat 360 persendian. Kata Rasulullah, setiap persendian yang ada dalam tubuh manusia itu bisa menjadi sedekah atau harus disedekahkan. Paham ya? Sebagai ucapan rasa syukur kita, maka persendian yang ada dalam tubuh kita itu bisa menjadi sedekah atau kita bisa sedekahkan. Contoh begini, kalau kita kategorikan, kalau kita istilahkan sedekah persendian, misalkan 1 sendi 1000 sedekah kita nih, sedekah persendian, 1 sendi 1000 sedekahnya. Kalau ada 360 sendi, berarti sedekah kita berapa? 360.000. Jadi kalau begitu seharusnya setiap bangun tidur kita sedekah sebanyak 360.000 rupiah. Kalau kita hasilkan 1 sendi 1000 kita sedekah. Tapi maksudnya itu nggak gitu juga. Maksudnya itu bahwa sedekah ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Kita bersyukur atas persendian yang kita miliki, kita gunakan persendian itu dengan kebaikan. Contoh Pak, makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung apa nikmat Allah, nggak bakal bisa. Contoh persendian, Allah cabut persendian kita, maka kita nggak bisa berbuat apa. Yang paling gampang nih, jadi ini kita bisa bergerak begini. Ini karena bisa ada persendian. Tatkala persendian ini dicabut oleh Allah nikmatnya, kita nggak bisa apa. Contoh tangan begini aja, nggak bisa nggak? Garuk bisa nggak? Bakal banget muka, pengen garuk, tapi nggak bisa ditekuk. Begini, dia boneka ujian. Ini nikmat persendian. Tapi Allah kasih nikmat buat kita, bisa dibengkokin. Bengkok, bisa kita lihat. Ini baru persendian, ya belum kelingking, belum jadi manis, belum jadi tengah, belum juga. Ini baru nikmat persendian yang ada di tangan. Di sini ada berapa sendi nih? 1, 2, 3. Dia ada berapa jari? 5 kali 3 berapa? 15. Ini baru ini doang, belum ini. Bisa dibayangkan Pak, kalau ini nggak bisa dikira di 13 bisa Pak? Nggak bisa. Kita buat bayar nikmat ini aja nggak cukup. Contoh Bapak kecelakaan, kita jatuh keseleo dan pusat, aku berat, patah tangan, digips, mau apa? Bisa pegang rokok nggak? Bisa pegang kopi nggak? Belas. Ini baru nikmat persendian. Makanya kata Allah apa? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau didustakan? Nah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah Allah berikan, setiap bangun tidur, yuk jadikan persendian tubuh kita ini mendapatkan pahala dari Allah. Apa? Bangun tidur kita begitu melek ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kita bangun karena kita punya persendian, kita bisa bangun duduk. Coba kalau pinggangnya sakit, bisa bangun. Melangkah ke kamar mandi, ya kan bisa berjalan tuh, kaki semua bergerak persendian. Nah, sebagai syukur kita atas nikmat Allah persendian ini, tangan kita basuh air wudhu. Ini bentuk syukur kita kepada Allah atas persendian yang adalah Allah berikan. Ini baru nikmat persendian yang kita bicarakan. Kita bisa berduduk kan? Coba ini nggak bisa ditekuk. Bisa? Kita ambil duduk kan begini, ditekuk deh. Kalau saya coba gini, bisa nggak air nampung? Allah kasih nikmat persendian.
Jadi pagi-pagi hari persendian kita sudah dibasuh dengan air wudhu. Ini bentuk basuh muka terus seluruh badan kita, persendian kita, tangan sampai sini persendian kita basuh air wudhu. Kaki pun sama, basuh air wudhu dengan tujuan bahwa seluruh persendian kita yang vital ini dapat terbasuh air wudhu dan insya Allah akan melunturkan dosa-dosa dari tangan dan kaki. Karena umumnya pintu dosa manusia itu ditempuh melalui pintu mana? Pertama mata, tangan, kaki. Mata, tangan, kaki. Contoh, Bapak diajak nih ke tempat maksiat, kemana? Ke nightclub lah. Ayo, yuk, jalan kemana? Nightclub, diskotik. Bapak gempor, bisa jalan? Tidak bisa. Nah, karena kita bisa berjalan, kita bisa menuju ke depan. Tinggal bagaimana kita memfungsikan sendi kita ini untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Kalau kita, tangan kita soleh, tangan kita baik, maka kita gunakan sendi ini untuk membuka lembaran Quran. Tapi kalau tangan ini nggak soleh, kita gunakan buat balak banting, pakai jari nggak? Anda yang ditangkap, bisa nggak balik balak apa? Balak bisa kita balik nggak? Tangan bisa memegang, kita minum buat minum yang jam-jam. Tapi kalau tangan ini nggak bagus, kita buat dicek botol kan? Nikmat Allah kasih semua, baik yang beriman, yang tidak Allah kasih. Masalahnya nikmatnya digunakan dengan baik atau tidak? Kurang apa kita? Bersyukurlah kita sampai saat ini masih diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap persendian pada tubuh kita itu harus kita jadikan bernilai sedekah. Nilai sedekah. Ulayoni tatuhu fi syamsu. Setiap bangun tidur itu persendian kita sudah mulai bergerak. Kemudian apalagi yang bisa jadi sedekah? Jadi dia setiap persendian yang kita miliki bisa kita jadikan sebagai sedekah, ya, menolong, memberi dan sebagainya, menuju ke tempat yang baik itu sedekah. Ta'dilu baina rajulaini shadaqah. Mendamaikan dua orang juga menjadi sedekah. Ada teman berantem, ya kan? Jangan diprovokasi. Kayak terus kalau begitu dia mau begitu dia mau, ayo terus. Kalau kita komporin, provokator, berdua dosa. Seharusnya kita dalam agama kita boleh nggak bohong untuk mendamaikan orang? Boleh. Misalkan gini, maaf ya, ada orang jadi saya, Pak mau begini. Nah, terus datang ke Bayu itu, itu ngomong apa sama saya? Kata Pak Bayu, enggak ngomong apa-apa, itu apa baik. Padahal tadi dia bisa ngomongin saya, bisa jelek dan bisa tuh. Pak Bayu bilang, enggak, saya tahu nggak ngomong apa-apa. Bahayanya mah, orang pengen main namanya itu kok. Nah, bohong nggak? Bohong, tapi demi kebaikan. Jangan bohong, ente mau apa? Kita apa itu begini. Yang ada saya malah ngantuk dia. Jadi bohong untuk itu boleh demi berdamai. Satu catatan yang perlu kita ingat bahwa teman baik dari teman baik kita itu bisa menjadi teman. Tapi musuh dari teman baik kita tidak berarti kita harus menjadi musuh dia. Contoh, Pak Bayu teman baik sama Pak Edi, maka saya boleh berteman baik dengan Pak Edi. Tapi Pak Bayu musuh sama Pak Edi, bukan berarti saya harus musuh juga dengan Pak Edi. Lalu urusannya apa? Paham ya? Ini jangan provokasi. Ustaz, jangan sama Pak Edi dah. Pak Edi begini. Tujuannya supaya saya itu benci. Itu nggak boleh. Maka kalau pas deho baik, mendamaikan dua orang. Mendamaikan pun sedekah. Ya, jangan malah bikin keruh.
digaduh. Wa ta'in ar-rajul fi dabbatin, dan menolong orang numpang kendaraan. PM dong, gitu kan? Nah, Bapak kasih tumpangan ke orang, itu sedekah. Hah? Ya, kalau ngojek beda, kalau ngojek karena ada bayaran. Ini yang kagak bayaran, Pak. Atau bayaran ada, cuma kita tahu nggak nyampe itu ongkos segitu. Misalkan di sini ke Surabaya, ongkosnya sudah 1 juta nih. Kenapa saya punya 400.000 di mampu, ya udah Pak. Yang selebihnya 600.000 dianggapnya sedekah. Ini tak enggak 1 juta, mau kita mau anterin. Nah, itu beda lagi. Itu namanya taksi online. Namanya taksi online, dapat duit tapi nggak dapat pahala. Nah, dalam hal ini dan apa tuh? Menolong seseorang tidak batin naik kendaraan. Ya. Umpama aja dari sini, misalkan saya mau ke bandara, pas Pak Ibu mau berangkat kerja pagi-pagi ke Pesing kan, dengar ya. Pak ke saya. Itu pun sedekah. Atau sebaliknya, Pak mau kemana? Kantor Ustaz, mau ke bandara, boleh juga? Boleh. Itu pun sedekah. Nggak apa Ustaz, ikut saya. Gratis, nanti bensin kotor. Itu beda lagi ya. Nah baik, itu salah satu cara sedekah itu banyak kan. Fatahmiluhu alaiha au tarfa'u lahu mata'ahu sadaqatun, atau bantuin gotong apa naikin barang ke kendaraan. Misalkan nih Pak Mukti besok mau lamaran, bisa. Nah kan mau bawain itu seteranya di lemari, di toilet segala macam itu kan. Nah bantuin tuh naikin apa? Naikin lemarinya bukan perempuan lah. Naikin lemari, ya kan, ke mobil, itu sedekah. Jadi membantu saudara kita menaikkan barang ke kendaraan juga menjadi sedekah. Itu bukan berarti kulit panggul ya, kulit panggul beda lagi tuh. Yang pasar-pasar itu mau dibayar. Ini yang tidak kita bayarkan. Kemudian kalimat thayyibatu sedekahun, dan kata-kata baik, kata-kata lembut, kata-kata yang tidak menyakitkan, kata-kata yang sopan, itu pun menjadi sedekah. Wa bi kulli khutbatin tamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap satu langkah kaki menuju ke tempat sholat itu menjadi sedekah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan setiap satu langkah menuju ke masjid, maka satu langkah dibalas dengan 10 kebaikan, dihapus 10 dosa. Kalau sini tidak disebutkan, tapi dalam hadis lain disebutkan tiap langkah kaki yang menuju ke musola, maka pahalanya itu mengangkat 10 kebaikan, menghapus 10 dosa. Berarti di sini yang paling banyak pahalanya siapa ya? Pakai motor ya. Bukan kayak ini dah, blok pojok semua. Bukan blok di blok C, bukan blok pojok ya. Jauhiyah orang Arab bilang. Tadi gimana? Jauhiyah pojokan. Nah, gimana kalau pakai motor? Kan ada kakinya, udah itu putar rodanya berapa? Ya, itu artinya begini sebenarnya. Kan zaman dulu nggak ada motor ya, jadi ungkapan kaki. Jadi setiap langkah kaki itu disebut tadi apa? Menjadi sedekah. Baik mau pakai motor pakai kaki mau pakai kuda apa. Jadi kalau sunnah Rasul pakai kuda, sunnah sahabat lah. Jadi mau juga bisa pakai kuda kayak gini. Banyak kontak gitu, ketiga ya. Nah, kemudian apalagi itu kata Rasulullah, waktu itu ada anitoriki sedekah, sampai membuang durinya, membuang duri dari jalan pun itu menjadi sedekah. Jadi jangan sampai jalan umum jadi penghalang. Kagak, saya mah kagak ada duri di jalan. Kenapa? Kembang gua bergede banget di jalan. Nah, sama baik. Jadi maksud duri di sini sesuatu yang menyakiti, dan menyakiti perasaan maupun fisik. Enggak duri apa? Mobil doang sekaki di depan rumah. Itu jalan umum. Kan sudah banyak cerita tuh. Gara-gara mobil parkir depan rumah, ya kan? Jadi banyak jalan sama tetangga. Nah, kata saya lihat tuh. Ribut sama tetangga gara-gara mobil parkir di depan rumah. Pernah kejadian di komplek dulu, malam-malam ada warga komplek mau lahiran Pak. Mau lahiran udah murah, sudah bukan berapa tahun.
panggil ambulan mau ke rumah sakit nggak bisa lewat gara-gara ada mobil, akhirnya nggak bisa ketemu, nggak bisa. Makanya itu pun menyakiti. Makanya usahakan kalau bisa, ya kalau bisa jangan parkir mobil di depan rumah, kecuali sebentar atau tidak ada lalu lintas. Kita lupa ini nggak apa-apa. Nah, cuma di pojok saya aja langsung nggak ada lagi. Ya, kecuali ada bebek lewat. Nah, tapi kalau rumah yang tengah-tengah, kita Pak Haji kan belum sini kan enggak. Sampai mau nabrak itu kan. Jadi yang memang rumahnya tengah-tengah dong, yang dilalui orang, apalagi jalan umum, jalan utama, usahakan jalan. Coba bisa kita rasakan ketika hal itu terjadi pada keluarga kita, ya kan? Kita mau ke rumah sakit, anak atau step tuh, gitu kan? Pas dibawa ke rumah sakit, darurat ternyata nggak bisa lewat gara-gara ada mobil, atau kebakaran, pemadam nggak bisa lewat gara-gara ada mobil pak. Menyingkirkan itu sedekah. Mobil orang kita percaya begitu kan di mobil. Nah, ada caranya kita menyingkirkan. Paling tidak jadi gini. Kalau diartikan hingga hal sepele pun bisa kita jadikan sedekah. Jadi masa sekarang ini hingga hal sepele pun bisa kita jadikan sedekah. Yang terpenting apa? Niatkan lillahi ta'ala. Kan gitu kaidahnya. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah akan menjadi ibadah apapun. Tapi perbuatan yang baik ya tentunya. Bukan berarti perbuatan yang buruk. Bisa, ayo kan sama-sama kita buka panggung tujuan kita membaca Al-Fatihah. Salah namanya. Ya. Mari kita buka perubahan mencapai dengan Al-Fatihah. Salah itu penempatan yang tidak tepat. Baik, jadi dari hadis ini, hadis sampai dalam kesalahan kemarin kesimpulannya bahwa sedekah itu bisa dengan diri sendiri, untuk diri sendiri maksudnya, juga dengan orang lain. Tujuannya dari sini kita bisa kesimpulan bahwa dengan niat sedekah kepada orang lain akan menimbulkan jiwa sosial, ya kan, stabilitas sosial, tidak dibutuhkan tetangga, akan saling membutuhkan, akan saling menghormati. Dengan aturan hidup inilah Islam mengajarkan kepada umatnya selalu berbuat baik kepada sesama. Ketika ini sudah kita jalankan, barulah istilah Islam of my way bisa jadi dalam hidup kita. Apa my way? Jalan hidup. Bahkan kalau perlu, jadikanlah sedekah itu sebagai lifestyle. Apa lifestyle? Gaya hidup. Ini sedekah. Ini sedekah. Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Sedekahnya luar biasa. Tapi dalam sisi lain, Rasulullah itu disebutkan seringkali tidak makan karena dapur nggak ngumpul. Pernah Siti Aisyah mengatakan bahwa 1 bulan itu dapur nggak ngumpul. Dari sisi ini kelihatan Rasulullah miskin banget ya. Kelihatan miskin. Tapi Rasulullah itu paling dermawan ketika sedekah. Ini menandakan bahwa Rasulullah sebenarnya nggak miskin. Duitnya banyak, dari mana? Walau kalian cipil atau kurang indikator kita nggak tahu. Tapi bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada umatnya selalu memberi dan memberi kepada orang lain. Baik, mesti dari materi dulu Pak. Saya Pak. Ya. Nah kalau saya sebenarnya ini apa? Ini sebelum sedekah itu terjadi, apa namanya, sedekah yang bersifat orang lain ya, itu kan awalnya itu kan ada kepekaan. Nah, ini yang sulit membangun kepekaan itu gitu kan. Nah kalau saya secara ilmu sosial ya, kepekaan, sedekah, maslahat. Gitu. Nah kadang misalnya lebih apa namanya, contoh ada orang yang berzikir sejam 2 jam gitu lama-lama gitu sholat. Nah kalau saya melihat lebih bermaslahat dan untuk sedekah diri sendiri dan orang lain ketika dia berzikirnya sambil bersih-bersih gitu, sambil itu seperti itu. Silakan Ustaz. Ya. Sedekah itu banyak cara. Kemarin kita sudah bahas. Kalau di sini sebenarnya kalau kalimat kita ibadah sedekah, kalimat saya sedekah.
Kalimat yang katanya apa? Kembali kita coba. Subhanallah wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Wa kulli tasbihatin sadaqah. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Jadi bentuk tahlil tasbih itu adalah sedekah. Itu untuk diri sendiri. Tapi kembali lagi, sedekah itu harus lihat dimensinya apa, ruang waktunya bagaimana. Senyum pun menjadi sedekah, senyum menjadi sedekah. Cuma lihat apa, misalkan Pak Pantang, yuk pejabat itu sholat, senyum doang. Itu yang kayak gitu, kayaknya jadi sedekah apa enggak? Kayaknya itu banyak nyakitin. Udah kerja sama di pejabat senyum doang. Senyum ada tempatnya, paham ya? Senyum ada tempatnya. Ketika orang sedang marah ke kita senyum, atau orang lagi lewat kita senyum, membuat hati orang senang, senyum itu sedekah. Tapi ketika diajak beramal, butuh fisik, butuh duit, senyum. Tadi apa? Yuk kita dari sini, yuk gorong-gorong di sana, no, yang bisa buat mobil lewat Pak Nuri lewat tuh. Apa? Kasih dalam situ. Ya nggak gitu juga. Sekali selagi bisa, ayo. Kalau sih disarankan, kagak perlu nulis itu mah. Kalau ada rezeki, nggak pengen. Kalau ada rezeki, ayo. Jadi kemarin, nggak apa-apa. Jadi kemarin tuh, ayo gitu loh. Tidak perlu lagi kita harus tunggu kebaikan buat kita juga. Perlu berapa kita hitung, satu semen, udah berapa? Ayo. Orang itu buat kita juga. Ya, mau pengurus mau bukan, udah apa dah? Kan untuk kebaikan. Jadi tidak harus menjadi pejabat untuk berbuat baik. Tidak harus jadi pejabat untuk berbuat baik. Kalau memang bisa kita lakukan, ya lakukan. Belum ada puing di dalam pakai, ya udah angkutnya sih. Atau belum ada makanan yang memang apa kita bakal habis, tetangga tahu suka lempar. Sampai sekarang makanan banyak di rumah kan, lebaran kemarin belum sentuh. Besok tuh kalau minum udah keluarin aja sedekah. Ada tukang sampah pagi-pagi yang Senin besok nih, kalau ada makanan kalian di rumah kasih, daripada yang berbuluk kan di rumah. Itu pun bisa jadi sedekah. Jadi sekecil apapun kepekaan itu akan timbul hanya dari orang-orang yang memang memiliki jiwa yang bagus. Tapi kalau itu tidak dibiasakan, jiwa kepekaan itu harus dibiasakan. Kita harus coba belajar untuk merasakan bahwa sesuatu yang buruk ada yang terjadi pada diri kita itu bagaimana. Itu aja. Nanti lama-lama kita akan biasa berbuat baik. Makanya target dari hadis ini sebenarnya Rasulullah menginginkan umatnya, dari dua hadis yang kemarin itu, umatnya, Rasulullah menginginkan umatnya menjadikan sedekah sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup, senangnya sedekah. Walaupun serupiah. Berdasarkan hadis ini, kullu salamin minannya sangat sedekah, kullu yaitu tahu syamsi. Artinya setiap bangun tidur dianjurkan kita sudah sedekah. Apakah kamu sholat kalau sholat subuh bawah? Apakah bapak kalau kerja itu kita sepakat ke kota-kota amal? Kalau pagi bapak ke daun, kayak kebayang, itu ada tuh. Udah nggak 1.000 kayak 2.000 kasih ya. Itu sedekah. Ingat as-shadaqah itu tadfa'ul balad. Bisa jadi dengan 1.000 yang kita kasih tadi di jalanan akan menghindarkan kita dari bencana di jalan. Kita nggak pernah tahu di jalan nggak. Kalau nggak nabrak, ditabrak. Apalagi naik motor, pas senggol bisa jatuh. Ya mungkin dengan 1.000 tadi Allah selamatkan kita. Dengan selamatkan dengan apa? Dengan uang yang 1.000. Hakikatnya uang yang kita sedekahkan sekecil apapun itulah yang masuk dalam rekening akhirat. Kalau kita makan menjadi kotoran, kalau kita tinggalin jadi warisan. Kan begitu doang kalau harta dimakan jadi kotoran, ditinggalin jadi warisan. Yang kita bawa mana? Nah itu yang bapak suka 100.000. Polisi cepet, Pak Ogah kasih, atau tidak kasih, itu yang jadi celek. Paham ya? Oke, dia kepekaan itu Pak. Ya kepekaan insya Allah kalau semua yang memiliki rasa itu kita akan menjadi lingkungan sosial yang pertama. Yang kedua, sedekah harus lihat waktu dan tempat. Harus lihat waktu dan tempat. Misalkan tujuan bapak baik,
tujuan kita baik. Besok Idul Adha potong kambing, betul kan? Udah tahu tetangga kita punya penyakit tensi, kasih daging kambing yang banyak, pasti diterima sih, pasti diterima. Cuma kira-kira pembelian kita dimanfaatkan nggak, bermanfaat nggak buat dia. Maka sedekah pun harus kita lihat efeknya, lihat efek dari apa yang kita lakukan. Kalau memang dia punya penyakit sendiri, ya jangan kasih daging kambing. Sambil kita meracuni saudara sendiri, ya kasih yang lain, apa sapi atau apa. Baik, kita lagi. Yang biasa kita temui, terkadang kita ketika di jalan atau di mana gitu biasanya ada kayak anak muda atau bapak-bapak yang menurut saya pribadi itu masih berpotensi untuk menghasilkan tanpa meminta-minta. Terkadang bukan masalah uangnya ya, mungkin kita cuma ngasih uang 500 perak, 1000 atau 2000. Terbersit di pikiran kita gitu, kadang ini kalau saya kasih yang lain juga mungkin pada ngasih, jadilah yang pengamen itu lah kita. Dia mengandalkan dengan buat gini aja udah dapat duit gitu, tanpa harus susah-susah bekerja gitu. Terkadang di hati kita mau ngasih 2.000 aja kadang ini orang sebenarnya beneran nggak sih? Apakah nanti itu uangnya buat kebutuhan yang baik dia, atau mohon maaf kadang mungkin dia cuma buat beli rokok atau buat minum atau apa. Nah itu buat menghilangkan hal-hal jadinya kita tanya seudon jadinya kan gitu ya. Itu untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu tipsnya gimana itu Pak? Langkah pertama, kalau memang kita tidak tahu pasti latar belakangnya, tidak tahu pasti latar belakangnya, itu masalah. Kita tidak dibebani oleh apa yang sudah kita berikan digunakan untuk apa, kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu dan kita berikan untuk sesuatu yang maksiat, itu sama aja jadi donatur, sama saja menjadi donatur. Kita harus lihat itu dari perspektif mana. Ketika memang kita paham benar, memang nggak mabuk. Sarapannya itu bukan nasi uduk dia mah. Sarapannya cimeng. Misalnya kita tahu nih sarapannya ini cimeng, kemudian puncaknya untuk cukup, itu udah paham nih. Ya jangan dikasih gitu. Itu akan menjerumuskan. Tapi kalau memang kita nggak tahu, apa itu punya jalan kita nggak tahu kan. Mungkin pagi-pagi memang dia lagi cari sarapan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau orang memang kita nggak tahu itu dia sebagai apa, ya sudah lepas aja. Kasih sudah mau tahu, yang penting kita sudah penuhi hak seorang hamba untuk memberikan pada hamba yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan sedekah juga. Kita usahakan takaran. Misalkan gini, kita punya keponakan nih, itu datang pada gitu kan, kasih lagi. Terus begitu juga tidak tepat. Sambil mengasih memberikan juga kailnya. Kita lihat saat itu memang kan gini, nggak selamanya orang itu harus dikasih kerjaan pada saat itu. Yang dia butuhkan saya itu makan, ya kasih makan dulu. Udah kenyang, bisa terima nasihat baru kasih pekerjaan. Tapi kalau tiap hari kita empalin terus, itu juga tidak menjadi. Nah makanya sambil kita memberikan kepada orang itu, sambil kita kasih nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Bukan bisa ya. Kalau tadi kan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kebenaran dan kesabaran. Itu kalau orang kena musibah tuh, kesabaran. Tapi kalau ini mah bukan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Jangan kasih sayang. Nasihati, masih mau begini mulu nanti. Sampai tuh dia kenal kalau ganteng, lo motor ada, lo ojek apa kan gitu. Nggak punya bensin, nih tak kasih bensin, tapi keluar kayak usaha. Kita lihat kan dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat. Kalau memang nggak berubah juga, memang sekarang. Tapi kita sudah berkewajiban. Kalau orang seperti ini punya potensi dia menghasilkan selalu minta yang kita kasih, dia akan kita jadikan generasi pemalas. Boleh kita tidak berikan itu. Sementara ada yang lain lebih berhak. Tujuannya supaya apa? Kalau kita nggak kasih dia usaha sendiri gitu. Dia mau usaha. Jangan sampai kita empalin terus akhirnya
bikin pemalas. Dan ini satu hal bahwa peminta-minta nanti di akhirat itu luar biasa. Ajar jangan dikira ajar bila besar. Peminta-minta itu nanti di akhirat itu mulutnya dirobek. Mulutnya dirobek, kemudian perutnya dibibir. Itu luar biasa. Orang sering minta. Makanya kalau suka minta, kalau enggak berpepes, kalau enggak berpepes. Itu ya. Baik, ya komite. Kalau kita sedekah pakai duit utangan gitu. Karena aku punya Pak Edi 10.000 beli bakso kan, kembali 2.000. Aku kasih ke orang miskin, itu yang dapat pahalanya aku atau Pak Edi? Duit utangan gitu. Dapat kembalian. Ya kan kita ada kembalian kan. Aku kasih ke sedekah ke orang miskin, gitu kan, orang minta. Itu yang dapat pahala akunya atau Pak Edi-nya. Karena aku masuk utang. Duitnya siapa? Duitnya pinjam di Pak Edi. Duitnya Edi. Iya. Aku pinjam ada kembalian gitu. Tapi tadi, Iya, aku ya pinjam. kalau uang itu beli bakso, Iya. kembali 2.000, Iya. 2.000 dikasih ke tukang minta-minta. Iya. Pahalanya buat Edi, buat Bang Muti, gitu kan? Iya. Pertanyaannya, udah ngomong belum 2.000 dikasih ke orang? Nah, Kan pinjam, Udah pinjam. udah pinjam. kalau pinjam tapi sudah hak penuh kan? Iya. Ya utang Muti lah. Nah, Pak Edi dapat pahala apa? Pak Edi dapat pahala meminjamkan uang. Jangan salah, minjemin uang dapat pahala. Maka pinjam bisa lihat gitu kan, betul apa betul? Berarti kan, jadi Pak Edi nanti dapat pahala meminjamkan uang, ya kan? Nah, Mas Mukti dapat pahala sedekah. Adil kan? Jangan ribut, jangan berantem. Jadi ada posisi masing-masing. Nah, Bang Dori, mau 2.000-nya? Tuh kita ngomong. Kalau nemu uang, Ya, kalau nemu uang, nemu uang, jujur. Tadi saya nemu di situ tuh, dekat orang ada duit. Dari sebuah dari imam gitu. Ada tuh 5.000 pasti saya waktu. Itu namanya lukoto. Dalam fikih disebutnya lukoto atau barang temuan. Bagaimana saat sekiranya kita nemu barang nih, gitu kan? Ukur diri. Sekiranya kita bisa amanah dengan barang tersebut, boleh disimpan, boleh. Tapi setelah Bapak simpan, Bapak ambil, umumkan. Yang kehilangan dompet, warna coklat, hubungi saya. Kasih pengumuman. Tergantung barang temuannya apa. Kalau barang yang awal bisa disimpan. Suatu saat nanti orang itu datang meminta Bapak, kasih, kembalikan. Tapi kalau barang itu barang makanan yang kayaknya kalau disimpan akan busuk, gitu kan? Boleh nggak dimakan? Boleh dipakai dulu. Tapi ketika nanti orang itu nagih, ganti. Namun kalau di jalan umum yang kita memang nggak pernah lewat dari situ atau di jalan umum, kalau saya mengajukan lebih baik jangan Bapak ambil. Tanggung jawabnya berat. Lukoto tanggung jawabnya berat. Bisa jadi itu sebenarnya uang itu adalah uang untuk orang apa? Orang mau lahiran, atau mau berobat, mau apa? Atau bisa dimakan gitu kan? Kalau saya bilang daripada nanti saya apa lewatin aja. Dan itu amanah, jangan sembarangan. Jangan sampai gara-gara uang cepat nemu di jalanan kita akan masuk surga kan itu. Murah amat ya surga kita balas kita dengan uang 10.000. Jadi saran saya kalau memang nemu barang kayak gitu pulang-pulang nggak lihat aja. Kecuali itu barang kita tahu di siapa. Misalkan wah ada jam tangan di siapa udah kayak ini. Saya nggak mau sih dibina aja, dijual, satu. Tapi kalau kita temukan, tadi kehilangan nggak? Dan apa? Dalam masa depan? Bukan. Kehilangan jam tangan nggak? Ada. Kalau memang jelas dia punya pegi, langsung kasih ke orangnya. Tapi kalau memang nggak tahu, kayak misalnya nih, misalkan ada orang sholat di sini, ada tas gitu kan, ada tas tinggal simpan, atau bikin pengumuman, bisa jadi nanti orang itu balik lagi ke sini mencari. Jadi syaratnya lukoto itu ya, barang temuan itu barang syubhat, hati-hati. Bisa halal, bisa haram. Kalau saran saya, sekiranya tidak mampu menjaga amanah itu barang, lebih baik diambil. Lebih baik jangan diambil. Seringkali saya beberapa kali ketemu uang 50 perak, kadang 200 perak.
Ya, itu saya jadi. Kenapa? Jangan sampai gara-gara uang segitu menghalangi masuk neraka. Menghalangi masuk neraka besar gara-gara uang itu jadi masuk neraka. Jadi lebih baik diabaikan, ditinggal. Biar orang lain yang ambil, biar orang lain yang jangan. Kecuali barang itu memang barang misalkan Al-Quran ada di tengah jalan, itu ambil dulu. Itu ambil dulu, amankan. Ya, baik lagi. Ya, pokoknya. Masalah itu pertama, taruhlah kita nemu duit 2000 nih, kayak waktu itu saya di depan situ, kita nggak tahu ini punya siapa. Saya ambil, saya taruh kotak amal gitu lah. Itu gimana itu Pak Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah meminta-minta. Di sini terkadang nih, taruhlah saya sama Pak Edi, itu udah saling akrab gitu, sama Pak Antal atau Pak Nur sama Mas Bambang di antara di sini. Kadang, Mas, minta ini dong, beliin kopi kayak atau beliin bakso atau mana. Dalam di sini kan konteksnya kan tetap meminta ya, meskipun mungkin kita sanggup buat beli bakso itu atau kopi itu, tapi karena mungkin di sini kita udah akrab gitu, antara kita sudah deket gitu, cuman Nuri minta tolong beliin bakso dong. Nah itu gimana itu Pak? Apakah masih termasuk dalam meminta-minta atau enggak itu kalau kayak gitu Pak? Oleh-oleh gitu maksudnya. Oleh-oleh. Nah, mungkin kayak gitu. Oleh dong. Iya. Meskipun yang saya minta sama Mas Nuri nggak keberatan gitu. Karena memang antara kita mungkin juga Mas Nuri juga mungkin sering lah sama Pak Edi itu juga antara ya karena memang antara berdasarkan kedekatan antara keluarga kita aja gitu. Traktir nggak tahu itu. Nah, kalau wah nih dapat V nih ya, cair lah. Tenang. Jadi ini sejauh yang saya tahu bahwa minta traktiran, minta oleh-oleh, apapun namanya, itu adalah bentuk kefakiran modern. Bentuk kefakiran modern, bentuk kemiskinan modern. Biasa. Orang yang suka minta-minta berarti orang gitu aja. Orang yang suka minta-minta berarti orang Minta doanya Pak. itu beda lagi. Nanti ada minta doa, ada minta doi, ya hati-hati. Nah, kalau kita sudah terbiasa, gitu kan. Sebenarnya itu kan saling, saling menolong. Ya kalau kita sudah terbiasa seperti itu, tapi kita harus jaga juga. Kan nggak selamanya misalkan ada orang nih fee-nya keluar gitu. Jadi sebenarnya fee-nya itu dia udah utang, kan gitu kan, buat apa. Tapi jangan sampai takutnya orang memang sedang susah tidak minta ini, kan gitu. Yang penting tidak jangan dibiasakan ya katanya kalau mau temen kan begitu kan, bayar, berdoa amat. Itu yang saya tahu bahwa kalau memang kita mengucapkan sudah kita meminta apapun ya, oleh atau apa itu adalah bentuk kebahagiaan. Tetap saya khawatir nanti di akhirat kita akan kena dia berkata. Yang kedua, masalah uang kita nemu kita masuk ke kotak amal. Kita masuk ke kotak amal. Sedekah kan? Bagus nggak? Amal jariah bagus nggak? Pertanyaannya uangnya dari mana? Kan gitu. Uangnya boleh nemu. Kalau uang itu satu siapa? Nggak jelas hukumnya. Apa? Maka saran saya, kalau saya pribadi nih, saya takut gara-gara saya sedekah itu jadi bawa masuk neraka. Oh, saya nggak mau. Gitu kan, bagus sih. Saya mau masuk kotak amal, amalnya mah nggak salah. Cuma sumbernya dari mana? Kan kalau harta itu ditanya, sumbernya dari mana? Uang dari mana? Sudah kamu umumkan belum? Pemiliknya sudah menghubungi kamu belum? Dia pengumumannya mahal. Nah, coba kita nih buat kopok masalahnya. Iya, sekecil apapun masalahnya nanti akan ditanya apakah ada di akhirat. Itu. Kalau saya sarankan, kalau sekiranya kita tidak mampu,
menjaga itu barang lebih baik jangan diambil. Dia orang lain aja yang ambil. Dia orang lain yang dia yang bertanggung jawab. Karena ketika apapun harta yang ada di tangan kita itu akan digunakan bisa. Yang saya khawatirkan masih ada barang orang lain di tangan kita sudah meninggal, itu repot. Maka ketika bapak cuma barang gadean pun, bapak nih punya mobil atau punya apapun di rumah, handphone gadean, ngomong begini, "Mah, ini bukan handphone saya, handphone papa, ini handphone gadean. Nanti kalau bapak meninggal, orang yang datang balikin." Jadi atau siapapun barang gadean pun sama, ketika bapak menggadekan barang bapak ke orang lain, ngomong barang rumah, "Mah, apa? Motor saya gadein sama pak itu. Nanti pas saya nggak ada motor, tolong tebus. Kalau nggak ada ikhlasin ya. Ngomong ke istri tuh, ikhlasin tuh motor. Pas saya tebus, biarin nggak apa-apa, kasih dia. Motor 10 juta, pinjaman 5 juta, gak dia motor. Ketika bapak meninggal dunia, daripada bapak terlilit hutang, matinya udah anggap tuh motor sebagai pembayaran. Kalau tidak, gitu kan, mama jual motornya, nanti hutangnya bayarin 5 juta, sisanya mama ambil. Sekecil apapun harta yang kita miliki, bilang sama orang tua, terutama sama orang tua. Karena apa? Mereka ahli waris. Ahli waris itu dapat dua. Kalau hartanya banyak dapat harta banyak, kalau utang itu waris itu. Tapi dia ngomong salah-salah ya. Ya, tapi ini, jadi fenomena sosial kan banyak tuh kan, barang-barang digaji dan sebagainya. Kita harus paham tuh. Ilmu gaji dan Islam seperti apa. Nanti kita bahas. Ini biasa dalam fikih muamalah. Dibahas tentang koto apa, baharu seperti apa. Itu ada Islam di ekonomi syariah itu. Itu ada. Hukum sosial, fikih sosial. Nah, itu kan ada gajinya mengenai suhu. Jadi kalau kita beli gorengan di tukang-tukang di trotoar, kita juga sama aja sukseskan itu penyalahgunaan trotoar, dan trotoar itu bisa mengakibatkan apa gitu ya, kalau pakai buat jualan. Jadi yang beli sama yang jual kemana dosanya? Ya, maka itulah al-hukum kecil ya. al-hukum dibagi jalan. Hukum itu berubah tergantung kondisi dan keadaan. Dan begitu Pak. Nggak bisa haram sakit haram. Kecuali yang sudah pasti ya. Sudah pasti. Karena kita melihat dari efek sebab dan akibat itu. Nah, gimana kalau ada orang jualan di trotoar, yang kemudian kalau kita beli itu barang dan kita membantu dia penyalahgunaan fasilitas. Pertanyaannya, yang berhak mengusir orang-orang itu siapa? Gitu kan? Kita ataukah yang punya kuasa? Kalau penambang, banyak orang kan kalau jual baju, jual mungkin masuk dan sebagainya. Yang berhak siapa? Gitu. Kalau kita beli di situ, memang kalau kita bisa mata rantai nih, kenapa dia pada jual di situ? Karena kita beli, barang laku, akhirnya mau pindah, kan gitu kan? Nggak mau pindah. Tapi nah, produk ini bisa bikin sosial, panjangnya pembahasan. Intinya begini Pak, intinya begini deh, intinya begini. Subuh-subuh ada nenek-nenek, gitu kan? Buat jam 1 dia bangun goreng bawah di depan masjid, gitu kan? Kira-kira dia orang butuh apa nggak? Gitu deh. Saat itu mengganggu orang nggak di jalan itu? Kalau memang itu ya sudah beli saja, supaya apa? Dia terhidup ekonominya kita pun tercukupi kemenangan. Nah, masalah dia melanggar terlalu itu bukan kita, urusan kita. Beda kalau memang kita tahu itu persis melanggar benar-benar kita itu. Contoh, ngemis lampu merah, gitu kan? Sudah jelas dilarang, kita masih support. Jadi kalau gitu fikih sosial memang nanti dilihat Pak keadaannya. Tidak, makanya kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya. Gitu. Mungkin dia kios nggak punya modal, mau beli kios gitu kan atau apa dan sebagainya, itu masih